Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Salam solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 5 ingin mendiskusikan mengenai judul kami yaitu mengenal kebenaran ilmiah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulidatul Husna Khainur dan teman saya Zalika Siti Rahmadani. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kami diskusikan dan jabarkan mengenai mengenal kebenaran ilmiah. Baik, pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan kebenaran ilmiah dan bagaimana contohnya? Kebenaran ilmiah merupakan suatu jenis kebenaran yang pada dasarnya terdiri dari 3 sifat, yaitu struktur yang rasional logis, isi empiris, dan dapat diterapkan. Contohnya itu seseorang yang mempunyai ide tentang suatu hal seperti ide berbicara jarak jauh dan kemudian menciptakan alat yang dapat membuat komunikasi jarak jauh. Dan bagaimana kriteria kebenaran ilmiah menurut pendapat filsafat ilmiah? Kriteria kebenaran cenderung menekankan salah satu atau lebih dari 3 pendekatan, yaitu yang pertama yang benar, maksudnya yang memuaskan keinginan kita. Yang kedua yang benar, yang dapat dibuktikan, dan yang ketiga yang benar, yaitu yang dapat membantu dalam perjuangan hidup biologis. Kemudian apakah kebenaran ilmiah selalu diperoleh dari proses penelitian? Kebenaran ilmiah muncul dari hasil penelitian ilmiah. Artinya, suatu kebenaran tidak mungkin muncul tanpa adanya tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Terus, bagaimana cara menemukan kebenaran ilmiah menggunakan metode ilmiah? Ada beberapa cara dalam menemukan kebenaran ilmiah, yaitu melalui pendekatan non-ilmiah, yaitu melalui kebetulan, trial and error, otoritas, spekulatif, akal sehat, prasangka, dan intuisi. Kemudian bagaimana perbedaan tingkat kebenaran yang diperoleh antara ilmu dan filsafat? Ilmu pengetahuan mencari kebenaran dengan cara menyelidik, riset, pengalaman atau empiris, dan percobaan atau eksperimen. Filsafat menemukan kebenaran atau kebijakan dengan cara menggunakan akal budi atau rasio yang dilakukan secara mendalam, menyeluruh, dan universal. Terus, bagaimana ciri sebuah penelitian yang mendekati kebenaran ilmiah? Itu cara berpikir menggunakan sarana berpikir ilmiah, yaitu yang pertama memilih-milih pokok permasalahannya, yang kedua berusaha meringkas penjelasannya, yang ketiga melakukan penyusunan terhadap dugaan sementara dari pokok persoalan yang ada, yang keempat melakukan proses percobaan terhadap dugaan sementara tersebut. Selanjutnya, apakah teori kebenaran itu akan selalu benar? Ya, bahwasanya teori kebenaran itu tidak selalu benar, karena kebenaran itu masih memerlukan tumpuan pada bukit-bukit yang mendukung kebenaran itu. Terus, bagaimana cara menguji kebenaran ilmiah? Ada 5 cara, yaitu yang pertama penemuan secara kebetulan, yang kedua penemuan coba ralat, yang ketiga penemuan melalui otoritas dan kewibawaan, yang keempat penemuan secara spekulatif, dan yang kelima penemuan secara berpikir kritis dan rasionalitas. Kemudian apa syarat diterimanya suatu kebenaran ilmiah itu?
Syarat suatu kebenaran dapat disebut sebagai kebenaran ilmiah bila memenuhi dua syarat, yaitu pertama harus sesuai dengan kebenaran ilmiah sebelumnya yang memungkinkan tidak terjadinya kontradiksi dalam teori keilmuan secara keseluruhan, dan yang kedua harus sesuai dengan fakta-fakta empiris. Terus, apakah kebenaran ilmiah selalu diperoleh dari proses penelitian? Kebenaran ilmiah muncul dari hasil penelitian ilmiah. Artinya, suatu kebenaran tidak mungkin muncul tanpa adanya tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Sekian yang kami jabarkan mengenai kebenaran ilmiah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.